Obat-obat atau zat ini dapat menyebabkan hipertensi atau memperberat hipertensi yang sudah ada loh. Yuk belajar hipertensi bersama saya, Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Ada beberapa jenis obat yang kalau dikonsumsi jangka panjang biasanya dan terus-menerus ya, bisa akhirnya menyebabkan hipertensi atau memperberat tekanan darah pada pasien yang sebelumnya sudah punya hipertensi. Langsung aja. Yang pertama nih, obat yang sangat sering dipakai oleh masyarakat, golongan NSAID, NSAID. Ini adalah antiinflamasi, anti radang. Contoh yang sering digunakan ibuprofen, diclofenac, meloxicam, dan teman-temannya. Bukan berarti nggak boleh dipakai, tapi harus ada indikasi yang jelas. Dan kalau nyerinya berlanjut, ke dokter biar dicari tahu penyebabnya. Jangan cuma tambal sulam nyerinya, minum konsumsi obat-obat anti nyeri terus-menerus, nanti bisa hipertensi. Yang nomor 2 adalah golongan dekongestan. Ini contoh saya sedang agak flu ketika membuat video ini, saya minum obat flu. Kalau obat flu-nya mengandung pseudoephedrine atau phenylephrine, itu juga bisa mencetuskan hipertensi atau memperberat tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Yang ketiga, hormon-hormon tertentu. Yang pertama, contohnya adalah anabolik steroid ya. Jadi kalau misalnya pengguna steroid atau pemakai hormon testosteron, kalau indikasi tidak tepat itu juga bisa mencetuskan hipertensi. Lalu hormon yang sering dipakai lagi adalah obat KB minum. Pil KB minum yang mengandung estrogen itu juga berisiko untuk mencetuskan hipertensi. Makanya kalau ketemu pasien wanita, dia hipertensi dan mengkonsumsi KB minum, KB tablet yang isinya mengandung turunan dari estrogen, disarankan untuk diganti metode KB-nya. Kemudian hormon lain yang juga sering dikonsumsi oleh masyarakat karena disalahgunakan itu adalah golongan kortikosteroid, dexamethasone, prednison, methylprednisolone. Berikutnya obat-obat untuk terapi spesifik ya, misalnya untuk golongan imunosupresan pada pasien-pasien autoimun. Contohnya penggunaan siklosporin, tacrolimus, ini juga resiko menimbulkan hipertensi. Tapi pasien-pasien yang membutuhkan obat ini untuk mengontrol penyakit autoimunnya jangan khawatir, yang penting pantau saja tekanan darahnya berkala. Berikutnya adalah obat-obat golongan antidepresan atau antidepresi dari golongan trisiklik misalnya. Ini contoh obatnya tuh amitriptilin, lalu ada juga golongan MAO inhibitor, yaitu contoh obatnya Phenelzine ya, tapi agak jarang ya sediaannya kayaknya di Indonesia, jadi saya pun tidak pernah menggunakan obat-obat dari golongan MAO inhibitor ini. Golongan berikutnya adalah beberapa obat anti kanker, contohnya bevacizumab, sunitinib, sorafenib, itu juga jenis-jenis obat anti kanker yang dari penelitian bisa mencetuskan hipertensi. Lalu untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik yang mengalami anemia atau kurang darah, kan biasanya disarankan oleh dokternya untuk disuntikkan ESA, erythropoietin stimulating agent, yang disuntik di lemak bawah kulit, biasanya seminggu 2 kali, dan sekarang juga ada yang ESA kerja panjang yang disuntiknya tidak usah sering-sering. Contohnya poietin alfa, darbepoetin alfa. Ini kalau misalnya pasiennya tensinya tinggi sebelum disuntik, itu seringkali tekanan darahnya jadi melejit karena HB-nya naik ya, viskositas darahnya meningkat. Lalu jangan lupa zat-zat lain yang sering dikonsumsi masyarakat, contohnya kafein, kopi ya. Lalu beberapa obat diet yang sifatnya stimulan itu juga resiko untuk menyebabkan hipertensi. Selanjutnya ini obat-obat atau zat dari golongan NAPSA, narkotika zat terlarang ya, kokain, amfetamin, itu juga resiko menimbulkan hipertensi. Dan yang terakhir, hati-hati dengan efek rebound phenomenon dari beberapa obat antihipertensi. Loh, kok antihipertensi malah bikin hipertensi? Betul, kalau setelah digunakan jangka panjang terus mau berhenti atau dihentikan secara mendadak, misalnya lupa kontrol, obatnya habis, hati-hati ya bagi pengguna klonidin atau golongan beta blocker seperti metoprolol, bisoprolol, propanolol, carvedilol, itu juga kalau dihentikan secara mendadak sering menyebabkan yang namanya rebound hypertension. Tensinya tiba-tiba dari yang udah normal terkontrol langsung mendadak jadi tinggi. Begitu juga kalau stop klonidin secara mendadak. Meskipun sudah saya berikan keterangan seperti ini, teman-teman jangan khawatir, jangan langsung ketakutan konsumsi obat-obatnya. Apabila memang ada indikasi medis, teman-teman harus menggunakan obat-obat yang saya sebutkan tadi. Yang penting tetap pantau tekanan darahnya, kontrol rutin ke dokter, dan bila sudah tidak ada indikasi lagi, segera di stop obatnya. Semoga info ini bisa dipahami. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung aja komen di bawah ya.